Bayangkan, sebuah kota pelabuhan di awal abad ke-20. Surabaya saat itu belum seperti sekarang. Jalannya dipenuhi tram, becak kayu, dan bangunan bernuansa kolonial. Di tengah hiruk pikuk kota itu ada seorang dokter muda yang tidak hanya memikirkan penyakit pasiennya, tetapi juga penyakit bangsanya sendiri. Namanya Dr. Sutomo. Bagi banyak orang, ia dikenal sebagai pendiri Budi Utomo, organisasi modern pertama yang membangkitkan kesadaran nasional Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa perjalanan hidupnya sangat dekat dengan gerakan Islam modern Muhammadiyah. Di Surabaya, dokter ini tidak sekadar mengobati pasien, ia membantu melahirkan layanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin melalui amal usaha Muhammadiyah. Ia menggabungkan nasionalisme, ilmu pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam satu jalan pengabdian. Bagaimana masa kecilnya membentuk karakternya, bagaimana pertemuannya dengan tokoh Muhammadiyah mengubah arah perjuangannya, dan bagaimana pula kontribusinya menjadi bagian dari sejarah bangsa. Inilah kisah Dr. Sutomo dan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sutomo dimulai pada 30 Juli tahun 1888. Ia lahir di desa Ngepeh, Loceret, Nganjuk, Jawa Timur. Nama kecilnya bukan Sutomo, melainkan Subroto. Ia lahir dari keluarga priyayi Jawa yang terpandang. Ayahnya Raden Suwaji, seorang pejabat pemerintahan kolonial yang pernah menjabat Wedono di Mauspati dan kemudian Ajun Jaksa di Madiun. Ibunya Raden Ayu Sudarmi Singowijoyo. Subroto adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Masa kecilnya terbilang cukup berada. Bahkan Dr. Sutomo dikenal sangat dimanja oleh kakek dan neneknya. Ketika berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Madiun. Di sanalah ia mulai mengenal pendidikan formal. Mula-mula ia masuk sekolah rendah Bumi Putra di Mauspati. Kemudian ia dititipkan kepada pamannya agar ia bisa sekolah di ILS, sebuah sekolah dasar di Bangil, Jawa Timur. ILS adalah sekolah elit Belanda yang tidak semua anak pribumi bisa masuk. Disinilah sebuah peristiwa kecil mengubah namanya. Saat mendaftar, pihak sekolah menolak nama Subroto. Maka agar diterima, pamannya mendaftarkannya dengan nama baru. Nama itu adalah Sutomo. Sejak saat itu, Subroto dikenal sebagai Sutomo. Di sekolah inilah ia dikenal sebagai siswa cerdas, disayangi oleh guru, dan dihormati teman-temannya. Pendidikan di ILS membuka jalan besar bagi masa depannya. Pada tahun 1903, di usia 15 tahun, Subroto atau kemudian dikenal sebagai Sutomo, ia masuk ke sekolah kedokteran terkenal di Batavia bernama Stovia. Disinilah benih nasionalisme mulai tumbuh. Bersama teman-temannya, Sutomo membentuk organisasi yang kelak mengubah sejarah. Pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo. Peristiwa inilah yang kemudian dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Smart people, setelah menyelesaikan studi dan sempat belajar di Eropa, Sutomo kembali ke Indonesia pada tahun 1923. Dr. Sutomo memilih Surabaya sebagai tempat mengabdi. Di kota ini, ia mengajar di sekolah Belanda, yaitu NIAS. Selain mengajar, ia juga membuka praktek kedokteran di rumah sakit Simpang. Namun, ia melihat sesuatu yang menyentuh hatinya. Banyak rakyat miskin tidak mampu berobat. Akses kesehatan terlalu mahal di Surabaya. Ia bertemu dengan tokoh Muhammadiyah muda, Kiai Haji Mas Mansur.
Pertemuan keduanya melahirkan banyak diskusi panjang. Mereka berbicara tentang agama, tentang politik, tentang nasib rakyat. Diskusi itu berlangsung hingga dini hari. Dr. Sutomo sangat terkesan dengan semangat kemanusiaan Muhammadiyah. Akhirnya pada tahun 1924, ia membantu mendirikan Poliklinik Muhammadiyah di Surabaya. Poliklinik ini memberikan pengobatan gratis bagi rakyat miskin. Dalam 3,5 bulan saja hampir 4.000 pasien telah dilayani. Sejak tahun 1925, Dr. Sutomo diangkat menjadi medis advisor atau penasihat kesehatan bagi Muhammadiyah. Menariknya, ia melakukan semua itu tanpa gaji. Ia mewakafkan ilmu dan waktunya untuk rakyat. Smart people, secara sejarah Dr. Sutomo tidak pernah bertemu langsung dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika Sutomo pulang dari Eropa pada tahun 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan telah wafat. Namun hubungan ideologis keduanya sudah terjalin sejak lama. Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah bergabung dengan Budi Utomo pada tahun 1909. Beliau ingin mempelajari organisasi modern. Kongres Budi Utomo tahun 1917 bahkan pernah diselenggarakan di rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Hubungan paling dekat antara Dr. Sutomo di Muhammadiyah adalah dengan Kiai Haji Mas Mansur. Bersama Mas Mansur, ia mengembangkan amal usaha kesehatan Muhammadiyah. Dr. Sutomo juga berinteraksi dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah lain seperti Haji Suja dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Disinilah terlihat bahwa perjuangan bangsa Indonesia dilakukan oleh berbagai kelompok. Ada ulama, dokter, aktivis, dan tokoh nasionalis. Semua memiliki tujuan yang sama, membangun masyarakat yang merdeka, sehat, dan berpendidikan. Kontribusi Dr. Sutomo bagi Indonesia sangatlah besar. Pertama, ia adalah pelopor kebangkitan nasional melalui Budi Utomo. Organisasi ini mengubah cara perjuangan bangsa dari perlawanan bersenjata menjadi perjuangan intelektual. Yang kedua, ia memajukan layanan kesehatan bagi rakyat. Poliklinik Muhammadiyah di Surabaya menjadi pelayanan medis gratis bagi kaum miskin. Yang ketiga, Dr. Sutomo aktif dalam dunia pendidikan. Sebagai dosen di NIAS, ia mencetak generasi dokter baru. Yang keempat, Dr. Sutomo juga berjuang dalam ekonomi rakyat. Melalui koperasi, bank desa, dan berbagai usaha sosial. Pada tahun 1935, ia ikut mendirikan partai, yaitu Parindra. Dr. Sutomo wafat pada 30 Mei 1938, jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun namanya tetap hidup, diabadikan menjadi rumah sakit terbesar di Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo di kota Surabaya. Dan pada tahun 1961, Dr. Sutomo dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Smart people, kisah Dr. Sutomo mengajarkan satu hal penting. Perjuangan bangsa tidak selalu dilakukan dengan senjata. Kadang perjuangan itu dilakukan dengan ilmu, dengan pelayanan, dengan kemanusiaan. Dr. Sutomo tidak hanya mengobati penyakit tubuh manusia. Ia juga berusaha mengobati luka sosial bangsanya melalui Muhammadiyah. Ia menunjukkan bahwa nasionalisme dan nilai-nilai Islam dapat berjalan bersama. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.